Ya, kita lanjut ya guys, untuk yang persamaan eksponen bentuk keempat, yaitu persamaan eksponen bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, kali ini ada x-nya semua guys, sebelah kiri, sebelah kanan di pangkatnya juga ada x-nya ya. Kalau kemarin di bawahnya itu cuman angka doang, di basisnya angka. Kali ini basisnya ada x-nya juga. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Penyelesaiannya itu ada 4. Ini semua harus kalian lakukan satu persatu. Dan semua dari ini merupakan hasil penyelesaiannya atau solusinya. Jadi solusinya nanti akan ada banyak nilai x. Oke. Yang pertama adalah fx sama dengan gx. Yang kedua adalah hx sama dengan 1. Yang ketiga adalah hx sama dengan 0. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah si fx harus lebih besar dari 0 dan gx-nya juga harus lebih besar dari 0 ya. Jadi nanti saya jelasin satu persatu ya. Kemudian hx sama dengan min 1, syaratnya adalah fx sama dengan gx adalah bilangan genap. Oke, cek jawaban. Untuk langkah nomor 3 sama solusi nomor 4, itu harus dicek jawabannya ke syarat. Kalau syaratnya terpenuhi, baru kalian bisa ambil nilai x itu sebagai jawaban. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal nomor 1. Sekalian saya jelasin kenapa sih solusinya harus seperti itu ya. Kenapa? Oke. Kita lihat dulu yang pertama adalah tentukan solusi dari persamaan ini. Jadi kita punya x minus 7 pangkat x kuadrat minus 2. Itu sama dengan x minus 7 pangkat x ya. Jadi syarat yang pertama ini kalian harus perhatiin adalah bawahnya harus sama. Nggak boleh beda ya. Bawahnya sama, pangkatnya beda. Tapi semuanya ada x-nya. Oke. Nah, logika yang pertama adalah agar hasilnya sama, karena bawahnya udah sama nih, x min 7-nya udah sama, otomatis mikirnya kan berarti atasnya harus sama juga. Ya, karena bawahnya udah sama, berarti atasnya juga harus sama. Nanti kalau mereka sama semua, hasilnya pasti sama dengan gitu. Ya, atau kita pakai prinsip yang kemarin, karena bawahnya udah sama, berarti bawahnya boleh dicoret gitu, sehingga atasnya pun pasti sama. Gitu ya, itu penjelasan untuk solusi nomor 1. Nomor 1 adalah fx sama dengan gx. Jadi fx-nya kita tulis, yaitu x kuadrat minus 2 sama dengan x, guys. Nah, kita selesaikan secara aljabar, berarti kita nanti harus memfaktorkan. Kebetulan di sini ada kuadratnya ya. Ini soalnya udah lumayan tinggi levelnya, yang biasanya sih nggak ada x kuadratnya. Kita faktorkan. Sehingga kalau kita faktorin menjadi x sama x, 2 sama 1, minus sama plus. Di sini x sama dengan 2, di sini x sama dengan minus 1. Kita lihat di nomor 1 tidak ada syarat, itu berarti dua-duanya langsung jawaban. Jadi ini jawaban yang sah untuk solusi nomor 1. Solusi nomor 2 itu hx-nya sama dengan 1. Hx itu yang mana? Hx itu yang warna kuning, yang ini. Nah, ininya 1. Kenapa dia harus jadi 1? Kalau dia 1, logikanya adalah 1 pangkat berapapun sama dengan 1 pangkat berapapun itu hasilnya pasti 1 sama dengan 1 tuh, pasti sama dengan gitu. Jadi kita harus bikin yang hx-nya itu menjadi 1. Berarti kita tulis dulu hx sama dengan 1, otomatis x min 7 sama dengan 1, x sama dengan 8. Gitu. Kalau kalian nggak percaya, yuk kita cobain yuk. Sama nggak hasilnya? X minus 7, berarti 8 kurang 7 pangkat berapapun, sama dengan 8 minus 7 pangkat berapapun itu, 1 pangkat berapapun itu, sama dengan 1 pangkat berapapun itu, 1 sama dengan 1, tuh sama ya, memenuhi berarti. Nah, jadi yang kedua, penjelasan rumusnya itu seperti ini. Oke, jadi kita udah punya 3 nilai X yang memenuhi nih. Ada min 1, ada 2, ada 8. Untuk solusi yang ketiga katanya apa? Hx sama dengan 0. Ini juga sama pemikirannya. Jadi kalau 0 pangkat berapapun sama dengan 0 pangkat berapapun ya berarti 0 sama dengan 0 sama juga kan, sama dengan juga. Nah, boleh. Cuman untuk yang 0 ada suatu syarat. Syaratnya adalah kalau udah 0 nggak boleh lagi pangkat 0. Karena 0 pangkat 0 itu hasilnya ya nanti ini susah dijelaskan lah ya. Ya pokoknya atasnya nggak boleh 0. Mau pangkat 1 boleh. 0 pangkat 1 hasilnya 0. 0 pangkat 2 hasilnya 0. Untuk yang 0 pangkat 0 itu ada penjelasan khusus nantinya. Jadi ada syarat. Syaratnya adalah yang pangkatnya nggak boleh 0 dan juga nggak boleh pangkat negatif. Emang kalau pangkat negatif kenapa Pak? 0 pangkat min 1 aja kan 1/0. 1/0 itu tak terhingga gitu. Jadi jangan sampai hasilnya tak terhingga.
Jadi ada syaratnya adalah fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Nah, untuk penyelesaiannya kita tinggal tulis hx sama dengan 0 dulu, berarti x minus 7 sama dengan 0, berarti x sama dengan 7. Tapi untuk yang ini belum tentu ini jawaban yang sah. Kita harus cek apakah benar fx-nya lebih besar dari 0, ini cek ya. Cara ngeceknya gimana? Fx-nya tulis. Fx-nya apa sih? X kuadrat minus 7. Masukin X-nya 7 ke sini. Kan tadi udah dapat X-nya 7 tuh. 7 kuadrat dikurangi 7 lebih besar dari 0. 49 berarti 42 lebih besar dari 0. Betul nggak? Oh betul. Kalau ini benar, berarti kemungkinan besar X-nya diambil ya. Tapi jangan lupa dua-duanya harus memenuhi. Lihat kalimatnya dan ya. Kalau dan itu berarti dua-duanya harus memenuhi. Satu aja salah, semuanya jadi salah gitu. Yang gx apa sih? 7 ya. Gx x tuh, lihat di atas tuh, x lebih besar dari 0. 7, masukin lagi x-nya 7 ke sini. Jadi 7 lebih besar dari 0, betul nggak? Oh betul lagi. Kalau dua-duanya benar, berarti ini diambil sebagai jawaban yang sah. Kalau ada salah satu aja, berarti nggak sah ya. Nomor 4 katanya kita lihat hx-nya boleh juga min 1, tapi si fx-nya harus genap. Ini penjelasannya gimana? Kalau min 1 pangkatnya di sini genap, dan di sini min 1 meskipun di sininya beda, tapi masih genap, hasilnya kan masih 1 sama dengan 1, berarti boleh. Tapi kalau kamu punya min 1 pangkat 5 di sini, tiba-tiba di sininya min 1 pangkat 4 misalnya ya. Ini berarti nggak boleh ya, karena di sini hasilnya min 1, di sini hasilnya 1 gitu, nggak boleh. Jadi kalau mau genap ya genap, kalau mau ganjil ya ganjil. Di sini apa? Oh, bilangan genap ya, salah ya. Bisa juga harus bilangan ganjil. Fx tambahin guys, fx dan gx. Kalau mau dua-duanya bilangan ganjil juga boleh. Jadi ada dua kemungkinan ya. Dua-duanya harus genap atau dua-duanya harus ganjil. Seperti itu. Nah, kita coba ya. Hx sama dengan min 1. Hx-nya apa tadi? X min 7 sama dengan min 1. Hx yang bagian bawah, guys. Kalau kalian lupa soalnya nih, tuh soalnya udah lihat lagi, udah lihat pakai mata ya, matanya melotot udah. Nah, jadi Hx-nya adalah min 1, X min 7 sama dengan min 1, berarti X-nya sama dengan 6. Nah, jangan langsung ambil jawaban ya, kita harus cek lagi Gx. Cek apakah Gx-nya genap-genap, Gx sama Fx-nya dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil, atau salah satu genap, salah satu ganjil ya, itu kita harus cek. Fx-nya apa tadi? Fx-nya adalah X kuadrat minus 7. Kalau kita masukin 6, itu berarti 36 kurang 7, berarti F6-nya sama dengan 29 ya, ganjil. Nah, kalau dia udah ganjil, sebelah sananya juga harus ganjil, Gx. Gx sama dengan X ya tadi ya, Gx-nya X, berarti G dalam kurung 6 sama dengan 6. Nah, yang ini genap ya. Yang ini ganjil, yang ini genap hasilnya. Jadi nggak cocok, karena dua-duanya harus genap atau dua-duanya harus ganjil. Berarti ini nggak cocok. Kalau nggak cocok ya berarti ini tidak diterima. Berarti jawaban untuk soal ini adalah himpunan penyelesaian sama dengan ada angka min 1, ada angka 2, ada angka 7, ada angka 8. Nah, jadi ada banyak X-nya. Ini nomor 1 guys. Nomor 2 yang seperti ini. Solusi dari ini ya masih sama aja kayak tadi ya. Kita cobain lagi nomor 1. Jadi ini cuma pengulangan aja. Kalau kalian udah bisa ya langsung lewat. Yang nomor 1 masih sama tadi rumusnya apa? Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx berarti yang sebelah atas. Yang sebelah atas itu x kuadrat tambah 1 sama dengan x tambah 7. Pindahin x kuadrat minus x minus 6 sama dengan 0. Difaktorin jadinya x minus 3, x tambah 2 sama dengan 0. Dapat x sama dengan 3, dapat x sama dengan minus 2. Yang ini nggak perlu dicek, langsung jawaban. Oke, ini yang pertama. Yang kedua katanya hx-nya harus sama dengan 1, itu berarti 2x min 7 sama dengan 1, 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Yang ini juga nggak perlu dicek, langsung jawaban.
Yang ketiga, itu kita punya katanya HX-nya sama dengan 0. Tadi 0 dulu atau min 1? 0 dulu ya, 0 dulu. Berarti 2X minus 7 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 7, X sama dengan 7 per 2. Nah, ini kita harus cek. Cara ngeceknya ke Fx sama Gx. Fx dulu ya. Kalau Fx-nya lebih besar dari 0, boleh. Kalau Gx-nya lebih besar dari 0 juga itu termasuk ke dalam solusi. Yuk Fx dulu. X kuadrat tambah 1 lebih besar dari 0. Masukin 7 per 2-nya. 7 per 2 pangkat 2 tambah 1 lebih besar dari 0. Bilangan positif tambah bilangan positif sudah jelas. Lebih besar dari 0. Nggak perlu dihitung lagi. Udah pasti benar. Untuk yang Gx katanya X tambah 7 juga. X tambah 7 lebih besar dari 0. X-nya kan 7 per 2. Ditambah 7 lebih besar dari 0. Bilangan positif ditambah bilangan positif pasti lebih besar dari 0 juga. Dan ini benar juga. Karena dua-duanya benar, berarti ini diambil sebagai jawaban. Yang keempat, HX-nya sama dengan min 1. Min 1 berarti 2X minus 7 sama dengan min 1. 2X sama dengan 6. X sama dengan 3 ya. Nah, ini kita cek dulu. Kalau si Fx-nya genap dan Gx-nya genap, berarti diambil. Kalau Fx-nya ganjil, Gx-nya ganjil juga diambil. Kalau satu genap, satu ganjil, enggak. Fx-nya katanya X kuadrat tambah 1. Yuk, masukin 3. F dalam kurung 3 sama dengan 9 tambah 1. Berarti 10. Genap ya. Yang ini genap. Yang Gx sekarang. Gx sama dengan X tambah 7. Berarti kita tulis G3 sama dengan 3 tambah 7. 10. Genap juga ya. Genap. Angkanya beda nggak apa-apa guys. Yang penting dia genap. Kalau 10 sama 8 juga ini termasuk dalam jawaban. Gitu. Jadi jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jawaban guys. Oke, nomor 3 seperti ini. Tapi yang ini nggak akan saya bahas. Saya cuma mau nunjukin aja bahwa ini tuh sama. X tambah 3 pangkat X kuadrat tambah 1 itu sama dengan, meskipun kelihatannya berbeda ya. Yang sebelah sini bisa kita anggap sama dengan cara naikin ke atas. Kalau kamu naikin ke atas jadinya X tambah 3 pangkatnya dinegatifin semua. X kuadrat tambah 2X tambah 7 dan kalian bisa melakukan langkah seperti tadi. Oke. Contoh soal 3 cuman saya tunjukin aja bahwa bentuk yang berbeda pun bisa kita ubah menjadi bentuk yang sama. Lanjut yuk. Nah yang selanjutnya adalah bentuk ini. Kali ini yang sama itu pangkatnya. Bawahnya beda ya. Jadi basisnya beda. Pangkatnya sama. Solusinya gimana untuk yang ini? Yang pertama adalah tentu saja Fx sama Gx-nya harus sama. Kalau Fx sama Gx-nya sama, otomatis karena pangkatnya sama, hasilnya juga pasti sama. Yang kedua adalah si pangkatnya. Pangkatnya harus dijadiin 0. Ya, kalau pangkatnya dijadiin 0, otomatis pasti si hasilnya juga sama. Tapi syaratnya apa? Fx-nya jangan 0 lagi. Yang tadi saya bilang, kalau 0 pangkat 0 itu belum diajarin gimana cara ngitungnya ya. Jadi untuk sementara ini solusinya. Nah, contoh soal satunya gimana? Sambil saya jelasin rumusnya, penjelasannya bagaimana ya. Untuk nomor 1 kita lihat bawahnya beda. Tuh, bawahnya beda sekarang. Tapi atasnya sama. Tuh, 3x-4, 3x-4. Nah, untuk bentuk kayak gini, solusi nomor satunya adalah Fx sama dengan Gx. Logikanya gimana? Logikanya ya kalau pangkatnya udah sama, berarti bawahnya juga harus sama kan? Ya kalau yang warna kuning udah sama ya berarti warna hijau juga harus sama biar memenuhi persamaannya. Atau kalau pangkatnya udah sama bisa dicoret juga, tinggal bawahnya disamain gitu. Itu logikanya gitu ya. Jadi 2x-7 sama dengan x tambah 1. Pindahin x sama dengan 8. Nah ini pasti langsung jadi solusi karena nggak ada syarat. Terus yang kedua, penjelasan nomor 2 adalah hx-nya 0. Kenapa emangnya kalau hx-nya 0? Kalau 0, berarti 2x-7 pangkat 0 sama dengan x tambah 1 pangkat 0. Berapapun pangkatin 0, hasilnya 1 sama dengan 1. Tuh sama pasti ya. Jadi mau apapun bawahnya, asalkan pangkatnya pangkat 0, ya pasti hasilnya sama gitu. Sehingga muncullah rumus ini. Hx sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti 3x minus 4 sama dengan 0. 3x sama dengan 4. X sama dengan 4 per 3. Tapi ada suatu masalah ketika pangkatnya 0. Kamu belum boleh bilang 0 pangkat 0 itu belum belajar, jadi nggak boleh, sementara nggak boleh ya.
Makanya ada syarat. Si fx-nya nggak boleh 0 lagi. Si gx-nya nggak boleh 0 lagi gitu. Yuk, kita masukin yuk ke fx. Fx-nya apa? 2x minus 7. Ini nggak boleh 0. Gx-nya apa? X tambah 1. Ini nggak boleh 0. Masukin X-nya tadi 4/3. 2 kali 4/3 kurang 7. Udah nggak boleh 0. Ini hasilnya 0 nggak? 8/3 kurang 21/3. Min 13/3. 0 nggak? Nggak 0 kan? Nah, kalau nggak 0, berarti yang ini oke. Memenuhi. Tinggal yang GX nih. Kalau GX oke lagi, ya berarti jawabannya itu. 4/3 tambah 1 tidak sama dengan 0, betul nggak? 7/3 enggak sama dengan 0. Oh, betul lagi. Berarti ini oke lagi kan? Kalau oke lagi, dua-duanya oke, ya berarti ini jawabannya. Gitu. Tapi sir, saya mikir lagi nih pakai logika ya. Kalau ininya 1 pangkat 3x min 4 sama dengan 1 pangkat 3x min 4 bisa juga nggak? Bisa ya, tapi ada masalah ketika kita bikin jadi 1. Kalau di sini 2x min 7 sama dengan 1, berarti 2x sama dengan 8, x sama dengan 4 kan? Nah, udah dapat x sama dengan 4, ketika kita masukin ke gx, yang x tambah 1, nggak 1 lagi. 4 tambah 1, 5 gitu. Nah, beda kan? Tadi tujuan kita adalah 1 pangkat 3x min 4 sama dengan 1 pangkat 3x min 4. Tapi ketika kita dapat x-nya 4, jadinya 1 pangkat 3x min 4 sama dengan 5 pangkat 3x min 4. Nah, jadi yang ini nggak bisa. Ya, bawahnya kita nggak akan mungkin bisa dijadiin sama dengan 1. Kayak gitu guys. Jadi ini yang soal 1 untuk bentuk kedua. Paham ya? Oke, contoh soal 2. Untuk soal 2 masih sama seperti tadi ya. Cuman saya di sini mau kasih lihat aja bahwa dia tuh bisa aja dalamnya x kuadrat ya. Tapi caranya sama aja. Langkah nomor 1 tadi apa katanya? Si fx harus sama dengan gx ya. Fx sama dengan gx itu berarti x kuadrat tambah 2x kurang 3 itu sama dengan x kuadrat tambah 3x minus 10. X kuadratnya bisa dihilangin, sisanya tinggal x di sebelah sini, 10 pindah ke kiri jadi 7. Nah, dapat x sama dengan 7, ini langsung jawaban. Yang kedua adalah si hx-nya ya. Yang kedua, apa katanya? Hx-nya itu sama dengan 0, pangkat 0. Berarti x kuadrat minus 4 itu harus sama dengan 0. Kita faktorin, x plus 2 sama x min 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Nah, ini harus dicek. Karena kita dapat X-nya 2, berarti ceknya 2 kali, guys. 2 kali ya. Cek yang pertama untuk yang minus 2 dulu. Benar nggak si fx-nya itu nggak 0? Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3 ya. Kita masukin min 2. Min 2 berarti 4, min 4, min 3 ya. Ini berapa hasilnya? Min 3, dan min 3 itu tidak 0 kan, berarti ini benar. Oke. Terus yang kedua, gx. Jadi untuk masing-masing x harus 2 kali ya nyobanya. Yang ini apa? X kuadrat tambah 3x minus 10. Kita coba lagi masukin x-nya min 2 ya. Min 2 berarti 4, langsung aja guys, min 10. Ini juga nggak 0, minus 12, tidak 0, berarti oke. Nah, kalau dua-duanya oke, ini jawaban. Tapi kan kita ada x1 lagi nih, dicek lagi. Fx-nya berapa kalau 2? Langsung saya hitungin. 4 tambah 4, 8, kurang 3, 5. Nah, 5 nggak 0 ya. Jadi kalian harus bisa ngeceknya di otak. Gx-nya 4 tambah 6, 10, 10 kurang 1, 10, 0. Nah, yang ini 0 guys. Berarti ini not oke, bener nggak? Kalau not oke jangan dipaksain ya. Sama kayak kalau kalian pacaran juga, kalau udah not oke, udah putus aja gitu. Ini berarti bukan. Jadi jawabannya cuma yang min 2 sama 7. Gitu ya guys. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan eksponen ya. Kalau kemarin dan hari ini tadi saya ajarin sedikit persamaan eksponen. Kali ini kita masuk ke pertidaksamaannya. Nah, pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaan matematika yang melibatkan eksponen di dalamnya. Contohnya masih sama kayak kemarin, 2 pangkat x. Kalau kemarin kan sama dengan. Kalau sekarang lebih besar, lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan ya, dan sebagainya. Kemudian bentuk yang pertama itu adalah bentuk pertidaksamaan eksponen seperti ini.
Oh sorry, ini harusnya pertidaksamaan ya, bukan persamaan. Ini copy paste nya nggak benar nih. Pertidaksamaan eksponen bentuk ini. Ya, jadi mau apapun tandanya, mau lebih besar kek, mau lebih kecil kek, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Yang penting bentuknya seperti ini ya. Angka pangkat fx lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan dari angka lagi pangkat p. Ya, angka pangkat angka gitu. Jadi saya ajarinnya yang simpel dulu. Dengan catatan A-nya harus lebih besar dari 1 dan A-nya nggak boleh 0 ya. Jadi ya, hal yang mau saya tekankan di sini adalah kalian tuh harus selalu membuat A-nya lebih besar dari 1 meskipun nanti di soal itu lebih kecil dari 1. Oke, dan biasanya A-nya tidak boleh negatif. Kemudian penyelesaian dari ini fx lebih besar, penyelesaiannya dari yang tadi adalah tinggal dicoret sama A-nya dicoret sehingga tinggal fx lebih besar lebih kecil dari P. Contoh soal, tentukan solusi dari persamaan ini. Nah, pertama kali yang tadi saya bilang, kalian harus cek dulu si A-nya benar nggak lebih besar dari 1 ya. Mana A? A itu ini nih, 2. 2 udah lebih besar dari 1, berarti dia udah pas, udah cocok untuk diselesaikan. Kalau belum cocok, harus dijadiin lebih besar dari 1 dulu. Kamu tulis lebih besar, sesuai dengan soalnya. Kemudian 4-nya jadi 2 pangkat 2. Udah sama 2-nya kan? Kalau udah sama boleh dicoret. Sehingga hasilnya adalah X lebih besar sama dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah ini. Gitu ya, gampang ya. Nomor 2, coba kita lihat nomor 2. Tentukan solusi dari ini. Nah, kali ini kalau kamu perhatiin ini setengah. Tadi saya bilang A-nya harus lebih besar dari 1. Jadi saya akan ubah setengah ini menjadi 2 pangkat min 1 X min 3. Begitu pula dengan 1/16. 1/16 saya akan ubah menjadi 2 pangkat minus 4. Ya, kemudian saya sederhanakan, min X tambah 3 lebih kecil dari 2 pangkat minus 4. 2-nya udah sama, boleh kita coret. Sehingga hasilnya adalah min X ditambah 3 lebih kecil dari minus 4. Pindahin min 3-nya, min X lebih kecil dari minus 7. Pindahin bagi min 1, bagi minus, tandanya berubah jadi 7. Selesai. Gitu. Ya, hati-hati dengan nilai A-nya, harus lebih besar dari 1. Lanjut lagi. Ya, saya kasih yang agak sulit sedikit bentuknya, 2/3. Kita perhatiin 2/3-nya udah lebih kecil, udah lebih besar dari 1 belum? Belum ya, ini 2/3 masih lebih kecil dari 1, jadi kita harus balikin dulu. Cara ngebalikinnya itu, 2/3 jadi 3/2, pangkat minus 1. Pangkat minus 1, tapi masih ada pangkat lagi 2x minus 7 kan. Nah, tulis lagi 2x minus 7 dan dia masih di dalam akar. Seperti ini ya. Kemudian lebih kecil dari, nah sama di sebelah sana juga 2/3, kita harus ubah menjadi 3/2 pangkat min 1. Jadi kalau dibalik berarti pangkatnya negatif. Terus kita sederhanain 3/2 pangkat min 2x tambah 7. Ada akar, akarnya berubah jadi per 2 ya. Di sini lebih kecil dari 3/2 pangkat min 1. 3/2-nya udah sama, coret. Sehingga hasilnya menjadi min 2x tambah 7 per 2 lebih kecil dari min 1. Kali silang 2-nya ke sana, jadi kali 2, min 2x tambah 7 lebih kecil dari minus 2. Sehingga min 2x lebih kecil dari minus 9. X lebih besar dari 9/2. Ya, kenapa lebih besar? Karena dibagi negatif 2. Kalau dibagi negatif, tandanya harus berubah menjadi lebih besar. Oke, ini solusi untuk contoh soal 3. Ya, lanjut lagi. Oke, persamaan eksponen bentuk yang kedua. Pertidaksamaan guys. Pertidaksamaan ya. Eksponen bentuk yang kedua itu sebelah kirinya angka pangkat fx, sebelah kanannya angka pangkat gx. Tandanya bisa lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Dan sekali lagi angkanya harus lebih besar dari 1. Solusinya apa? Solusinya masih sama kayak tadi, A-nya dicoret sehingga tersisa tinggal pangkatnya aja. Contoh soal 1, misalkan 2 pangkat X sama dengan ini, ya seperti biasa, kita ubah dulu jadi 2 pangkat, 4-nya, 2 pangkat 2, pangkat lagi 3X minus 7 ya. 3X minus 7. Kemudian bisa kita sederhanakan yang sebelah kanan, 2 pangkat X lebih besar dari 2 pangkat 6X minus 14. Sehingga 2-nya udah sama, X-nya 2-nya dicoret, 6x minus 14. Nah, kita selesaikan menggunakan pertidaksamaan yang diajarin di
Matematika wajib ya. Ini pindahin ke sini. Jadinya minus 5x lebih besar dari minus 14. X dibagi min 5, berarti tandanya berubah jadi lebih kecil. 14/5. There you go. Ini jawabannya ya. Kemudian contoh soal nomor. Nah, yang nomor 2 ini kita punya angka setengah. Setengah ini lebih kecil dari 1 ya. Jadi kita harus ubah dia menjadi 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 pangkat X min 3 lebih kecil dari, ini langsung yuk. Kita langsung yuk. Kita kan udah belajar ya kemarin. 2 pangkat min 4 untuk 1/16-nya. Kemudian ada pangkat X min 3 lagi di luarnya. Kemudian ada akar 3 guys. Akar 3-nya jadi per 3. Tuh, jadi langsung satu paket ya. Lebih cepat. Lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau nggak bisa ya pelan-pelan aja. Min X tambah 3, di sini jadi 2 pangkat kali min 4 masuk. Min 4X tambah 12 per 3. Duanya udah sama, langsung coret. Cet, cet. Wes. Hasilnya adalah min X ditambah 3. Mana 3-nya? 3 lebih kecil dari min 4X tambah 12 per 3. Nah, di sini kita kali 3 semua, biar 3-nya hilang. Kalau dikali 3 jadinya min 3X tambah 9. Lebih kecil dari min 4X tambah 12. Pindahin 4X-nya jadi X. Pindahin 9-nya jadi 3. Selesai guys. Gitu ya. Lanjut. Nah, seperti biasa bentuk terakhir yang paling susah ya. Ini sebenarnya bentuknya mirip lagi sama yang di bentuk persamaan ya. Yang ada fx sama 2fx-nya. Yang ada 2 kali lipatnya ya. Ini caranya juga sama. Mirip kayak yang persamaan dimisalkan. Misalkan A pangkat fx sebagai z, faktorkan menggunakan rumus ABC. Nah, perbedaannya ada di langkah nomor 3. Langkah nomor 3 ini yang saya ajarin di tunggu, ini mat wajib ya. Oh ya, tadi saya bilang persetiaksamaan mat wajib itu, tunggu, ini mat wajib kan? Iya. Bentar. Oh, ini mat minat guys. Iya, betul. Ya, di mat wajib betul ya. Nah, jadi yang ini kita akan lakukan hal yang sama seperti tadi di persamaan, seperti yang di persamaan, tapi kali ini ditambahkan sesuatu sedikit yang kayak di mat wajib ya. Uji untuk nilai sembarang X dan seterusnya kamu baca, nanti saya akan jelaskan satu persatu di ini ya, contoh soal. Yuk, contoh soalnya lihat seperti ini. Kalau kemarin tandanya sama dengan, saya yakin kalian udah familiar banget sama bentuk ini. Kalau sekarang diganti jadi lebih besar. Apa yang terjadi ya? Nah, untuk kali ini, pertamanya nggak apa-apa. A-nya 2 dulu nggak apa-apa. Meskipun dia tulisnya setengah pun nggak apa-apa. Anggap aja dia boleh langsung dilakukan. Ya, nanti kita perhatiinnya ketika sudah mulai sederhana. Jadi pertama kamu cukup lihat dulu 2 pangkat 2X sama 2 pangkat X. Sama ada suatu angka yang nggak punya X. Ini udah pasti bentuk yang ketiga. Ya. Terus yang kamu perhatiin adalah si 2 pangkat X sama 2 pangkat X yang ini dimisalkan sebagai Z. Misal Z sama dengan 2 pangkat X. Berarti ini jadi Z. Yang ini jadi Z. Tulis sisanya Z kuadrat minus 2Z minus 8 lebih besar dari 0. Nah, sampai sini masih sama-sama persamaan. Kita harus faktorkan. Tapi ketika memfaktorkan, ini diubah dulu jadi sama dengan 0. Tujuannya adalah kita cuma pengen tahu nilai Z-nya berapa, pembatasnya berapa ya. Jadi ini 4, ini 2, ini minus, ini plus. X sama dengan 4, X sama dengan minus 2. Sorry, bukan X, tapi Z. Z, Z. Oke, kita udah, kalau di persamaan udah selesai sampai sini ya. Oh, belum, dibalikin lagi jadi 2 pangkat X. Nah, kali ini jangan dibalikin dulu. Tapi kita ikutin langkah-langkahnya dulu. Nomor 3, gambar garis bilangan dan letakkan nilai X-nya. Gambar garis bilangan, bukan X ya, tapi Z harusnya itu. Min 4 sama min 2-nya disimpan di garis bilangan nih. Kemudian pakai buletan. Buletannya diwarna atau enggak, lihat dari soalnya. Lebih besar, berarti nggak diwarna. Kalau nggak diwarna, terus langkah selanjutnya uji ya. Uji, kayak yang di persamaan mutlak. Harus diuji. Uji untuk Z. Untuk Z sama dengan 0 biasanya. Masukin ke yang udah difaktorin. Atau ke yang ini juga boleh. Ya, berarti difaktorinnya kita harus ganti dulu jadi lebih besar dari 0. Nah, terus ketika kita uji, hasilnya adalah 0 kurang 4 dikali 0 tambah 2 lebih besar dari 0.
minus 8 ya, ini hasilnya lebih besar dari 0, betul salah? Salah ya, harusnya lebih kecil. Berarti 0 ada di mana guys? 0 ada di sini, 0. Ini salah. Loncat jadi benar. Loncat lagi jadi salah. Tuh ya, dan kita arsir selalu yang benar. Setelah benarnya diarsir, kita tulis notasinya. Notasinya berarti kotak. Kotak berarti si Z-nya ada di tengah. Terus kejepit di antara min 4 sama 2. Tandanya pasti lebih kecil ya, saya bilang. Pasti lebih kecil. Terus bolong, berarti nggak usah pakai sama dengan. Nah, terus kita balikin lagi. Balikin lagi si Z-nya jadi 2 pangkat X. 2 pangkat X dibalikin lagi, baru kita hitung X-nya berapa. Seperti itu guys. Ya, nah untuk yang ini soalnya sedikit menjebak, karena untuk yang ini tuh tidak bisa diselesaikan. Ya, jadi cara nyelesainnya kalau kalian nggak bisa langsung ya, ini sebenarnya bisa langsung. Cuma kalau bingung kita pisah 2. Dipisah 2 dengan cara, pertama kau baca yang ini, yang 2 sebelah kiri, bacanya dari kanan ya, yang kemarin saya ajarin. 2 pangkat X lebih besar dari minus 4. Yang di sini 2 pangkat X lebih kecil dari minus 2. Gitu. Nah, logikanya itu untuk yang ini, 2 pangkat X lebih besar dari minus 4, itu jawabannya XER. Semua angka boleh. Kenapa? Karena kalau kita pikirin 2 pangkat berapapun tuh hasilnya selalu positif. Dan positif itu pasti lebih besar dari minus 4. Berarti jawabannya XR. Tapi untuk yang ini, 2 pangkat berapapun tadi saya bilang hasilnya pasti positif. Dan dia pengen yang lebih kecil dari minus 2. Ada nggak? Nggak ada. Berarti dia himpunan kosong. Mau 2 pangkat berapapun hasilnya pasti lebih besar dari minus 2. Nggak mungkin lebih kecil dari minus 2. Nggak ada 2 pangkat berapapun yang hasilnya negatif 4 gitu kan, nggak ada ya. Jadi untuk yang ini himpunan kosong. Nah, kamu lihat pertamanya itu mereka bergabung. Di persamaan mutlak saya sempat nyinggung ini tuh kata penghubungnya dan ya. Kalau kata penghubungnya dan berarti terakhirnya kita harus gabungin lagi jadi satu. Cara ngegabungin lagi jadi satunya khusus untuk tipe soal seperti ini ya, X, ER, dan yang satu lagi himpunan kosong. Kalau XER digabungin sama himpunan kosong, itu jawabannya adalah himpunan kosong. Nah, sayangnya bab ini itu sedikit hilang dari silabus SMA ya. Ini tuh harusnya diajarinnya di silabus SMA untuk yang dan sama atau, tapi itu sedikit hilang. Jadi kemarin cuma review aja. Nggak apa-apa, kita sambil jalan. Nanti kalau latihannya ada, saya kasih contoh ya. Berarti XER sama himpunan kosong kalau digabungin dengan kata penghubung dan, itu hasilnya adalah himpunan kosong itu sendiri. Seperti itu. Jadi untuk yang ini tidak ada jawaban ya. Himpunan kosong. Atau dari sini juga kamu udah punya pemikiran ya harusnya. 2 pangkat X itu selalu positif. Sedangkan dia pengen cari nilai X yang hasilnya itu antara min 4 sama min 2. Nggak mungkin kan? Nggak masuk akal. Karena dia pasti positif. Pasti lebih besar dari 2 gitu. Nggak mungkin di antara min 4 sampai 2. Dari sini pun kalian bisa langsung tahu jawabannya himpunan kosong. Seperti itu guys. Nah, bagaimana contoh soal 2? Saya kasih contoh yang si bawahnya, nilai A-nya itu di bawah 1 ya, lebih kecil dari 1. Ini pertama kali kita anggap dia biasa dulu aja. Jadi setengah pangkat 2X. Seperti biasa kita harus pisahin nih, setengah pangkat 2X kali setengah pangkat 1. Dikurangi 9 kali setengah pangkat X ditambah 4 sama dengan lebih kecil sama dengan 0. Kemudian di sini jadi kita misalkan setengah pangkat X-nya dulu. Setengah pangkat X-nya sebagai Z ya. Misal Z sama dengan setengah pangkat X. Jadi sampai sini masih belum apa-apa, setengah nggak masalah. Jadi kita ganti dulu jadi Z, ganti dulu jadi Z. Yang ini jadi Z pangkat 2 kali setengah, berarti setengah Z kuadrat, dikurangi 9Z, ditambah 4, lebih kecil sama dengan 0. Biar gampang kita ilangin per 2-nya, kita kali 2 semua. Jadi Z kuadrat dikurangi 18Z, ditambah 8, lebih kecil sama dengan 0. Astaga, ini
Soalnya sebentar, saya harus ganti sesuatu ya. Kayaknya soalnya ada yang salah, sorry. Ini ganti minus deh, ganti minus ya. Berarti di sini 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 1, berarti di sini 2 guys, sorry. 2z kuadrat, biar angkanya bagus ya. Yang tadi bisa dikerjain nggak? Bisa, tapi pakai rumus ABC. Berarti di sini nggak usah dikali 2 ya. Kayak gini aja, langsung bisa difaktorin guys. Difaktorin jadinya 2z sama z, 4 sama 1, minus sama minus. Dari sini kita dapat z sama dengan setengah. Di sini kita dapat z sama dengan 4. Jangan lupa ini pertidaksamaan, berarti kamu harus gambar garis bilangan. Ada angka setengah di sini, ada angka 4 di sini. Kali ini ada sama dengannya guys. Ada tanda sama dengan tuh ya, yang di highlight kuning. Berarti bulatannya harus diwarna. Setelah itu uji, langkah selanjutnya uji. Jadi kalian harus benar-benar ikutin langkah-langkahnya. Uji x sama dengan 0, masukin ke yang udah difaktorin. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 0, 0 kurang 1, bukan x guys, z. 0 kurang 1 kali 0 kurang 4 lebih kecil dari 0, betul atau salah? Ini hasilnya 4 lebih kecil dari 0. Salah ya, salah lagi guys, harusnya lebih besar. Berarti 0 ada di mana? 0 di sini ya. Di sini salah. Loncat jadi benar. Loncat lagi jadi salah lagi. Kita pilihnya yang benar. Nah, ini kita pilih. Tulis notasinya dulu dalam bentuk Z, berarti Z-nya kejepit di tengah-tengah antara setengah dan 4. Tandanya pasti lebih kecil dan ada sama dengannya, karena titiknya di warna. Setelah ini baru kita ganti lagi. Tadi kita misalkan sebagai apa? Z-nya itu setengah pangkat X ya. Yuk kita coba. Di sini setengah, lebih kecil sama dengan. Z-nya diganti jadi setengah pangkat X, kemudian lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Saya ajarin dulu cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kita pecah 2. Ya, dipecah 2 sehingga menjadi setengah pangkat X. Bacanya dari sebelah kanan ya, yang ini. Setengah pangkat X lebih besar sama dengan setengah. Terus kita pecah lagi yang ini, yang warna hijau. Bacanya tetap dari kiri karena X-nya udah di sebelah kiri. Nah baru kita selesain. Baru kali ini dia harus menjadi 2. Nggak boleh lagi lebih kecil dari 1 karena kita mau menyelesaikannya. Berarti di sini saya tulis 2 pangkat min 1 pangkat X lebih besar sama dengan 2 pangkat min 1. Berarti min 2 pangkat min X lebih besar sama dengan 2 pangkat min 1. Coret-coret, berarti X-nya lebih kecil sama dengan 1. Min 1 dibagi min 1, tandanya berubah. Ini yang pertama. Terus yang kedua 2 pangkat min 1 pangkat lagi X lebih kecil sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat min X lebih kecil sama dengan 2 pangkat 2, 2-nya dicoret. Sisa tinggal min X lebih kecil sama dengan 2, pindah jadi bagi, tandanya berubah jadi lebih besar. Nah, tadi saya bilang ini mereka berdua harus digabungin lagi ya, pakai kata penghubung dan. Caranya adalah bikin garis bilangan. Ada angka min 2, ada angka 1, yang min 2 ke sebelah kanan, berarti seperti ini, karena lebih besar ya, dia katanya X-nya lebih besar sama dengan min 2, itu berarti ke sebelah kanan, di warna jangan lupa betul. Untuk yang 1 ke sebelah kiri pakai warna berbeda. Kalau dan itu berarti kalian harus ambil yang bersinggungan, yang bersinggungan tuh yang garisnya double. Nah ini, berarti jawabannya adalah min 2, X 1 lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah ini jawabannya. Ini cara pertama. Cara kedua yang lebih cepat tapi sedikit sulit itu yang seperti ini. Setengah lebih kecil sama dengan setengah pangkat X lebih kecil sama dengan 4. Nah kali ini kita akan ubah dia jadi 2 pangkat. 2 pangkat min 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat min X lebih kecil sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kayak gini dulu. Jadi di sini dia harus berubah jadi 2 ya. 2-nya udah sama kan ya? Karena 2-nya udah sama, kita bisa coret semua. Coret, coret, coret. Sehingga tinggal tersisa min 1 lebih kecil sama dengan min X lebih kecil sama dengan 2. Nah, di sini masalahnya adalah min X-nya. Kita nggak mau min X, kita maunya X kan. Ini semua kita kali min 1. Baca kan? Kali negatif. Kalau kali negatif berarti tandanya harus diubah. Min 1 kali min 1. 1. Tandanya harus berubah karena dikali min 1. Jadi X. Tandanya berubah lagi. Jadi min 2.
Baru kita susun lagi, ini bentuknya jelek banget ya. X di tengah itu nggak ada yang tandanya lebih besar. Saya bilang selalu lebih kecil. Jadi kita kayak tukeran min 2 di kiri. Kalau kita baca lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 1. Seperti itu. Kita lihat, cek jawabannya sama nggak? Sama aja. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, bebas ya. Nah, hari ini sampai sini dulu guys. Sedikit panjang ya video hari ini karena saya pengen beresin agak cepat mengejar keterlambatan kita. Terima kasih semuanya. Dadah. Thank you.